Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil kerja kelompok kami yaitu membuat aplikasi menghitung akar numerik menggunakan metode Newton-Raphson. Sebelum masuk lebih dalam, perkenalkan kelompok kami yaitu pertama ada Saya Farhan Rizky Seputro. Saya Erlis Rahayu Sriwijayanti. Saya Yandra. saya sendiri adalah Putri Diani. Saya Iswanto Masamba. Eh, di sini kami menggunakan kode HTML. Kode HTML ini dirancang dengan baik untuk memberikan antarmuka sederhana, mudah digunakan, dan interaktif bagi pengguna yang ingin menghitung akar numerik menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian alasannya mengapa menggunakan kode ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yandra. Alasan mengapa kode ini digunakan yang pertama yaitu struktur kode yang jelas. Kode ini ditulis dengan cara yang terorganisir, memisahkan fungsi utama dan fungsi turunan dari logika perhitungan. Hal ini mempermudah pembacaan, pemahaman, dan pemeliharaan kode. Yang kedua, desain antarmuka yang user friendly. Antarmuka aplikasi dirancang sederhana dengan form input yang intuitif. Pengguna hanya perlu memasukkan tebakan awal dan toleransi error, sehingga siapapun, termasuk pemula, dapat menggunakannya dengan mudah. Yang ketiga, validasi input yang efektif. Kode ini memeriksa apakah input yang diberikan valid. Jika input tidak sesuai, pengguna diberi pesan error yang jelas untuk memperbaikinya, sehingga mencegah kesalahan selama eksekusi. Yang keempat, pesan hasil yang informatif. Hasil perhitungan mencakup nilai akar yang ditemukan, jumlah iterasi, dan error dalam format yang rapi. Selain itu, kode juga memberikan pesan kesalahan jika metode gagal. Misalnya, turunan nol atau iterasi terlalu banyak. Hal ini membantu pengguna memahami proses dan hasilnya secara lebih baik. Yang kelima, mekanisme error handling. Kemudian selanjutnya permasalahan yang melatar belakangi itu akan dijelasi oleh teman saya bernama Iswanto Masamba. Permasalahan yang melatar belakangi pembuatan kode ini yaitu kesulitan perhitungan manual, kemudian kebutuhan metode efisien, dan ketiga masalah turunan nol, dan keempat keterbatasan pemahaman konsep, dan terakhir yaitu pentingnya akurasi dalam berbagai bidang. Oke. Kemudian alasan menggunakan metode ini akan dijelaskan oleh Farhan Rizky Syaputra. Alasan menggunakan metode Newton-Raphson ialah satu, kecepatan konvergensi yang tinggi, dua, fleksibilitas untuk fungsi kompleks, tiga, kemampuan menangani toleransi error, empat, kemudahan implementasi dengan pemrograman, dan lima, aplikasi luas dalam dunia maya. Oke. Em, kemudian oke. Selanjutnya output codingan yang akan dijelaskan oleh teman saya Erlis Rahayu. Kepada Erlis dipersilakan. Untuk output codingan menghitung akar numerik menggunakan metode Newton-Raphson itu ada tebakan awal. Tebakan awalnya kita akan mencoba 5, toleransi errornya 0,001. Iterasi nilainya, total iterasi nilainya yaitu 6, sehingga akar ditemukan 3,00. Error akhirnya itu 6,4084. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke codingan. Yang, yang akan diteruskan oleh teman saya Erlis. Untuk codingannya ada doc type HTML, yaitu memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5
Lang N menyatakan bahasa utama halaman adalah bahasa Inggris. Em, meta Meta charset UTF-8-nya mengatur encoding karakter menjadi UTF-8. Meta name-nya itu viewport content width Davis width in initial scale 1,0 itu memastikan tampilan halaman responsif pada berbagai perangkat. Titelnya memberikan judul pada halaman yang muncul di tab browser, yaitu menghitung akar numerik menggunakan metode Newton-Raphson. Box style-nya Oke. ini, style di dalam head-nya tadi tuh mendefinisikan tampilan halaman, itu bagian CSS-nya. Font family Arial sans serif menggunakan font Arial atau font default sans serif. Margin 20 memberikan margin ruang kosong di sekeliling halaman. Background color memberikan warna latar belakang abu-abu terang. Container. Kontainernya itu adalah sebuah kelas CSS yang digunakan untuk elemen kontainer utama, yang di mana max width-nya itu 600, membatasi lebar kontainer maksimum hingga 600 pixel. Margina 0 auto, memposisikan elemen ke tengah secara horizontal. Padding 20, menambahkan ruang di dalam elemen. Border 1, memberikan batas abu-abu terang dengan ketebalan 1 pixel. Border radiusnya 10, membuat sudut elemen menjadi membulat dengan radius 10 pixel. Box shadow memberikan bayangan halus di sekitar elemen untuk efek tampilan mendalam. Background colornya memberikan warna latar belakang putih pada kontainer. Styling. Satu stylingnya, H1-nya itu text align center, yaitu mengatur teks judul agar berada di tengah. Font size-nya 24, mengatur ukuran font sebesar 24 pixel. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iswanto dari Home Group. Boleh dilanjutkan? From group yaitu berguna untuk memisahkan setiap elemen from agar tidak terlalu berdekatan di dalam from group berisi margin button 15 pixel yang memberikan jarak bawah sebesar 15 pixel untuk setiap kelompok from. Kemudian ada label. Di dalam label ada display block, yaitu membuat label menepati baris sendiri. Kemudian ada front width bold, yaitu membuat teks label menjadi tebal. Kemudian margin bottom 15 pixel, yaitu memberikan jarak 5 pixel ke elemen di bawahnya. Kemudian ada input tipe teks, yaitu mengatur style khusus untuk input bertipe teks. Kemudian ada width 100%, membuat input mengisi penuh lebar paren. Kemudian ada padding 8 pixel yang memberikan jarak dalam di sekeliling teks. Kemudian ada border 1 pixel yang memberikan garis tepi berwarna abu-abu. Kemudian border radius 5 pixel membuat sudut input melengkung. Kemudian ada bottom, yaitu mengatur tampilan tombol. Kemudian ada padding 10 pixel kali 15 pixel, memberikan padding 10 pixel atas bawah dan 15 pixel kiri kanan. Kemudian ada warna hijau, yaitu sebagai background color. Kemudian text color, yaitu memberikan warna putih pada teks. Border radio, kemudian border no, yaitu tanpa border. Kemudian sudut melengkung 5 pixel. Kemudian kursor pointer, yaitu mengubah kursor menjadi tangan hopper. Kemudian ada selanjutnya yaitu bottom hopper, yaitu mengubah di dalam button hopper ada background color yang berwarna hijau, yaitu mengubah warna latar tombol menjadi hijau lebih gelap saat kursor di atasnya. Kemudian ada reshoot, yaitu ada margin top 20 pixel yang memberikan jarak 20 pixel. Kemudian ada padding 10 pixel di semua sisi. Kemudian ada border 1 pixel yang berwarna abu-abu. Kemudian ada background color, yaitu berwarna abu-abu sangat muda.
Selanjutnya yaitu error, yaitu membuat teks berwarna untuk menampilkan pesan error atau salah. Kemudian ada pre, yaitu pre adalah mengatur format teks dalam teks, yaitu pre. Kemudian di dalam pre ada white space, yaitu mempertahankan format teks termasuk line break. Kemudian ada word wrap atau break word, yaitu memungkinkan teks panjang untuk warap ke baris baru. Kemudian stand, yaitu menutup kode CSS. Oke. Kemudian itu ada body yang dimana dijelaskan oleh teman kita bernama Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Hmm, ah. Div class container yaitu wadah utama untuk elemen-elemen lain, berisi judul, formulir, input, dan area untuk menampilkan hasil atau pesan error. Kedua judul memberikan informasi tentang fungsi dari aplikasi. Lalu input untuk tebakan awal dan input untuk toleransi error. Dan tombol hitung. Area hasil dan error ialah result menampilkan hasil perhitungan dan error menampilkan pesan kesalahan jika input salah atau perhitungan gagal. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yandra. Pada Yandra dipersilakan untuk menjelaskan skrip. Oke, di sini ada fungsi utama. Fungsi ini mendefinisikan persamaan utama yang kita cari akarnya. Persamaan yang diberikan adalah fx sama dengan x x pangkat x3 kurang 6 kali metpo x2 plus 11 kali x min 6. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai fungsi tertentu. Yang kedua, di sini juga ada fungsi turunan. Fungsi ini mendefinisikan turunan pertama yang membantu perhitungan iterasi metode Newton-Raphson yang memerlukan turunan dari fungsi untuk menentukan langkah berikutnya. Terus ada fungsi calculate. Fungsi ini mengimplementasikan metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari fungsi. Eh, Langkahnya membaca nilai awal dan toleransi dari input pengguna, melakukan iterasi perhitungan nilai menggunakan formula Newton-Raphson, mengevaluasi apakah nilai sudah lebih kecil dari toleransi untuk menghentikan iterasi, menampilkan hasil iterasi atau pesan error jika nilai input tidak valid. Terus, fungsi ini digunakan untuk mengontrol keseluruhan proses perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson. Mungkin itu saja Oke. dan Oh, dikeluarkan oleh Della. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan while. Jadi while itu kan seperti yang kita tahu itu looping. Jadi looping ini tuh untuk dilakukan selama error untuk melihat selisih hasil fungsi dari nol lebih besar dari toleransi nol yang diizinkan dan jumlah iterasi belum mencapai. Jadi em, apabila while-nya if-nya nol, maka turunan fungsi sama dengan nol atau metode Robson gagal. Kemudian di sini if iteration max iteration ini uh, untuk mengecek apakah metode telah mencapai batas iterasi tanpa menemukan akar. Jika iya, dia akan mencetak metode Newton-Raphson tidak konvergen setelah 1000 iterasi. Dan apabila salah, akan menampilkan detail hasil iterasi, yaitu itulah nanti di outputnya menjelaskan akar yang ditemukan berapa, iterasinya ada berapa kali ditemukan, serta errornya ada berapa kali. Mungkin outputnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erlis.
Oke, kita masukkan 15. Untuk toleransinya, kita masukkan berapa? Toleransinya 0,001. Oke, 0,001. Kita hitung. Total iterasinya ada 9, sehingga akar ditemukan 3,0. Error akhirnya yaitu 6,7. Oke. Mungkin ini hasil perhitungan hasil kerja kelompok kami untuk menghitung akar numerik menggunakan metode Newton-Raphson. Di sini juga kami mengambil beberapa yang kami isi itu melalui artikel di bawah ini dari buku memberikan penjelasan mendalam tentang metode Newton-Raphson, kemudian eh, buku berisi algoritma serta kode pemrograman untuk numerik termasuk Newton-Raphson, dan kemudian memberikan penjelasan fungsi matematika JavaScript yang digunakan implementasi pada kode ini. Serta kami juga mengutip dari buku ini menyediakan contoh implementasi metode numerik menggunakan Python, tapi yang relevan untuk inspirasi implementasi dalam JavaScript. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.